Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Teen Star Slime The Attack volume 10 part 1. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Yuki yang tak ingin menjadi musuh Rimuru, dan kita juga diperlihatkan rencana licik Rimuru dengan komplotannya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah festival pembukaan Tempest berakhir, para tamu undangan telah kembali ke negara mereka masing-masing. Dan pada saat itulah, Yuki telah kembali ke markasnya dengan ekspresi sedikit frustasi. Laples yang melihat itu pun bertanya masalah apa yang dihadapi Yuki tersebut. Ya, ketika Yuki berkunjung di acara festival pembukaan Tempest sebelumnya, Yuki melihat betapa kuatnya negara Tempest ini hingga membuat dirinya kehilangan kepercayaan dirinya untuk memusuhi Rimuru. Yuki telah melihat beberapa macin kuat yang menjadi bawahan Rimuru. Bahkan ada Storm Dragon juga yang memihaknya. Yuki pun mengatakan kepada Kagali, Laples dan rekan-rekannya untuk menghindari permusuhan dengan Raja Iblis Rimuru. Jika kita bermusuhan dengan Raja Iblis Rimuru, kita tak akan punya waktu untuk membalas dendam dengan Raja Iblis Leon. Daripada membalaskan dendam Clayman yang sudah mati, Yuki lebih memilih untuk memprioritaskan rencana awalnya. Setelah mendengar penjelasan dari Yuki tersebut, Kagali, Laples, dan yang lainnya pun memutuskan untuk mematuhi perintah Yuki dan berhati-hati. Namun di sini Yuki merasa jika ia sedikit dalam masalah. Yuki merasa jika slime itu sepertinya sudah mengincarku. Laples berkata, "Hah, apa kau membiarkan dirimu tertangkap basah?" Mendengar kata-kata Laples tersebut, Kagali pun langsung menyangkalnya. Itu tak mungkin, Yuki adalah orang yang sangat berhati-hati. Menurutku, slime itulah yang memiliki pemikiran yang rumit. Bahkan ketika slime itu menemui kami untuk memberikan undangan festival kepada Yuki, aku merasa seolah-olah sedang diawasi dari awal sampai akhir. Itu benar-benar membuatku sangat gugup. Meskipun aku tahu bahwa slime itu tak sekuat Leon, tapi aku merasa jika slime itu bukanlah lawan yang mudah. Yuki pun setuju dengan pendapat Kagali. Yuki kemudian juga menceritakan sebuah masalah yang direncanakan bangsawan Muse yang terjadi di acara festival Tempest sebelumnya. Orang-orang itu tampaknya tak tahu cara mengatasi slime itu dan berakhir sangat menyedihkan. Terlepas dari sikap baik dan murah hatinya, begitu dia marah, dia akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Rencana kita untuk memanipulasinya tampaknya tak akan berhasil. Dan sekarang ini, aku merasa jika slime itu sudah mewaspadaiku. Meskipun aku tak meninggalkan bukti fisik apapun, tapi slime itu mungkin sudah menduga jika akulah yang membocorkan informasi tentang Shizu Izawa kepada Hinata. Kupikir itu sudah menjadi bukti yang cukup untuknya. Dengan kata lain, slime itu pasti sudah tahu jika akulah yang mengadu domba Hinata untuk bertarung dengan slime itu. Laples, Tear, dan Footman pun langsung terdiam dengan penjelasan Yuki tersebut. Kagali berkata, ya sudahlah, hanya masalah waktu saja, slime itu benar-benar akan menjadi ancaman kita. Yuki kemudian mengatakan untuk melanjutkan rencananya seperti sebelumnya, jaga diri kita tetap dalam bayang-bayang dengan damai. Karena Raja Iblis Rimuru tak memiliki bukti nyata, dia tak akan secara terbuka memusuhi kita. Selama kita terus bekerja sama dengan mereka, kita masih dapat merubah pikiran mereka untuk tak memusuhi kita. Ya, meskipun Laples, Footman, dan Tear agak kesal dengan keputusan ini, tapi mereka tetap akan mematuhi perintah Yuki dan Kagali tersebut. Dengan demikian, selain Gereja Suci Barat dan Dewan Bangsa Barat yang menjadi penghalang tujuan kita untuk mendominasi bangsa Barat, negara Tempest juga akan menjadi penghalang tujuan kita ke depannya. Setelah selesai membicarakan masalah yang terjadi, Yuki kemudian akan memberikan tugas kepada Laples untuk menggantikan tugas Damrada. Tugas Damrada sebelumnya adalah untuk membeli anak-anak hasil pemanggilan dari dunia lain dari organisasi rahasia Cerberus. Setelah itu, Damrada akan menjualnya kepada Raja Iblis Leon.
Namun karena saat ini Damrada telah kembali ke Kekaisaran Timur untuk menyembunyikan identitasnya dari orang-orang yang sudah mencurigainya saat ini, Yuki akan memberikan tugas itu kepada Loveless. Barang dagangan rahasia yang selalu dipesan Leon adalah para anak-anak yang dipanggil dari dunia lain, seperti halnya Shizu Izawa. Meskipun Loveless sedikit terkejut dengan tugas yang diberikan Yuki tersebut, tapi Loveless akan menerima tugas itu. Meski Leon adalah musuh bebuyutan tuannya, Loveless tak akan bertindak gegabah pada Raja Iblis Leon. Loveless menyadari jika Raja Iblis Leon bukanlah tandingannya untuk sekarang ini. Selain itu, Yuki juga bertanya-tanya apa tujuan Leon mengumpulkan anak-anak dari dunia lain. Apakah Leon mengumpulkan mereka untuk melatih mereka menjadi prajurit pengguna roh seperti Shizu Izawa? Namun jika begitu, mengapa Leon tak melakukannya sendiri? Yuki pun tak memiliki jawaban yang jelas mengenai alasan Leon tersebut. Setelah Yuki memberikan tugas ini kepada Loveless, Kagali kemudian bertanya kepada Yuki mengenai permintaan Raja Iblis Rimurus sebelumnya yang meminta untuk membantu menyelidiki reruntuhan kuno di kerajaan Jistav. Jadi gini Pak, di saat Rimuru menemui Yuki dan Kagali untuk memberikan undangan festival sebelumnya, Rimuru meminta Kagali dan Asosiasi Kebebasan untuk membantunya dalam mengobservasi reruntuhan kuno di kerajaan almarhum Raja Iblis Clayman. Iya. Ketika Kagali masih menjadi Raja Iblis Kazarem dahulu, Kazarem menggunakan reruntuhan tersebut sebagai mekanisme pertahanan untuk kota kerajaan Jistav. Dan identitas sebenarnya dari reruntuhan kuno tersebut adalah reruntuhan Amalita. Reruntuhan Amalita telah sepenuhnya dijaga oleh mantra Kazarem dan banyak boneka enchants yang menjaga di dalamnya. Dan seharusnya pertahanan reruntuhan Amalita belum dilucuti sampai sekarang ini. Kagali pun bertanya kepada Yuki apakah ia harus menggunakan reruntuhan itu untuk melawan slime itu. Dengan hanya memicu mekanisme pertahanan dari reruntuhan itu, aku bisa menghabisi slime itu. Yuki menjawab, itu memang sungguh menarik, tapi apakah itu akan berhasil untuk melawan slime itu? Apakah kau sudah mempertimbangkan bahwa Raja Iblis Milim mungkin juga ikut bersamanya? Kagali berkata, entah ini akan berhasil atau tidak, tapi dengan ini aku bisa memastikan seberapa kuat Raja Iblis Rimuru ini. Sedangkan untuk Raja Iblis Milim, tentu aku tak akan mengusiknya. Dia tak akan curiga jika aku hanya memicu mekanisme jebakannya. Yuki menjawab, baiklah kalau begitu, tapi kau harus tetap menyembunyikan identitasmu yang sebenarnya. Dia memang sudah mencurigaiku saat ini, tapi seharusnya dia tak tahu identitas aslimu. Berhati-hatilah dan jangan biarkan dia memprovokasimu. Dan setelah itu, Yuki pun akan menghubungi Damrada agar dia memperluas basis operasinya di Kekaisaran Timur. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi di sini, kita bisa lari ke wilayah timur. Dengan demikian, Yuki bersama mereka pun akan bergerak dalam bayang-bayang untuk menjalankan rencananya dalam mendominasi bangsa barat. Singkat cerita, 10 hari pun telah berlalu dan pada saat ini, tepatnya di Tempest, Kaisar Elmesia ternyata belum kembali ke negaranya. Ia saat ini telah membeli apartemen mewah yang terletak di distrik utama kota Tempest. Rimuru merasa jika Elmesia benar-benar seorang miliarder sejati. Dia bahkan tak setengah-setengah dengan pengeluarannya. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, Elmesia pun akan kembali ke negaranya bersama para pengawalnya. Setelah beberapa hari berlalu, Rimuru tampaknya sudah menyesuaikan labirin dengan menghapus beberapa perangkap yang tak diperlukan. Karena banyaknya petualang yang antusias, Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk membuka labirin untuk umum. Namun hanya dalam beberapa jam setelah debut labirin, terjadi masalah yang tak terduga dan ternyata banyak penantang bodoh dan sembrono yang mencoba menjelajahi labirin dan berakhir di sana. Bahkan selama 3 hari terakhir, tak ada penantang yang berhasil maju ke lantai 5. Dengan demikian, Rimuru pun akan mengadakan pertemuan darurat bersama Veldora, Ramirez, Myormel, dan Masayuki. Setelah semuanya berkumpul, Rimuru pun mengutarakan keluhannya bahwa setelah 3 hari dibukanya labirin, tak ada kemajuan sedikit pun dari para penantang. Rimuru berpikir jika kita harus memberikan arahan kepada para penantang sampai batas tertentu.
Mendengar saran dari Rimuru tersebut, Veldora pun setuju. Jika ini terus berlanjut, tak akan ada kesempatan bagiku untuk bersinar, entah berapa lama aku harus menunggu. Ramirez pun juga setuju. Semua lantai 50 ke bawah adalah lantai kebanggaanku. Aku benar-benar ingin dunia melihatnya. Kupikir kita harus memberi para penantang sebuah petunjuk. Dan pada saat itulah, Masayuki memberikan sebuah saran yang menarik. Masayuki mengusulkan untuk membuat camp pelatihan di lantai pertama seperti layaknya tutorial dalam video game. Kita bisa mengajarkan kepada para penantang dasar-dasar dalam menjelajahi labirin. Mendengar itu, Rimuru dan yang lainnya pun setuju dengan pendapat Masayuki tersebut. Dan ternyata, Masayuki masih memiliki ide lain juga. Masayuki mengusulkan untuk membuat item save point sekali pakai. Save point adalah titik penyimpanan di mana kita dapat menyimpan kemajuan kita dalam menjelajahi labirin. Selain itu, kita juga bisa menyiapkan penginapan dengan harga yang mahal untuk para penantang yang ingin beristirahat. Dan tentunya, Rimuru, Veldora, Ramirez, dan Myorapel pun sangat kagum dengan saran dari Masayuki tersebut. Itu adalah ide brilian. Veldora pun memuji Masayuki. Ramirez kemudian akan menyiapkan sebuah item save point tersebut. Dan pada saat itu, Myorapel juga memberikan usulannya. Ya, meskipun labirin ini sudah memiliki berbagai macam harta karun seperti magic crystal dan yang lainnya, Myorapel mengatakan jika ia memiliki ide untuk menarik perhatian para bangsawan. Menurut penjelasan Myorapel, setiap monster boss akan memberikan hadiah saat ditaklukkan. Level boss lantai 10 adalah laba-laba hitam rank B. Jika ada penantang yang berhasil mengalahkannya, maka 5 tim pertama akan mendapatkan hadiah 3 koin emas. Hadiah akan berlipat di setiap kedalaman bos lantai yang ditaklukkan. Jika penantang sampai ke lantai 50 dan berhasil mengalahkan bos lantai, maka mereka akan mendapatkan 100 koin emas. Dan tentunya ini adalah hadiah yang sangat menarik perhatian para penantang nantinya. Setelah itu, Myorapel kemudian menyeringai dan mengatakan jika ia ingin mengejutkan para bangsawan dari berbagai negara. Myorapel ingin memberikan hadiah 100 koin emas bintang kepada siapapun yang berhasil menaklukkan lantai 100 labirin. Dan tentunya ini membuat semua orang di sini sangat terkejut. 100 koin emas bintang adalah nominal yang sangat luar biasa. Jika kita mengkonversi dalam mata uang Jepang, kira-kira ini akan menjadi 1 miliar yen Jepang. Dan jika dikonversi dalam mata uang rupiah, kira-kira ini akan menjadi 100 miliar rupiah. Namun di satu sisi, Ramirez terlihat sedikit cemas dengan nominal hadiah tersebut. Tapi Myorapel dengan santai berkata, jangan khawatir, lagi pula kita sudah tahu siapa bos lantai 100 kita ini kan. Mendengar itu, Veldora pun tertawa dan berkata, hahaha, itulah aku, True Dragon yang hebat, yang mulia Storm Dragon Veldora. Dan tentunya, tak mungkin ada seorang pun penantang labirin yang dapat mengalahkanku. Veldora dan Myorapel pun tertawa terbahak-bahak. Dengan demikian, para bangsawan pasti akan merekrut para petualang untuk menantang labirin dengan antusias. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.